Kalau beli produk kosmetik itu kita harus paham dulu pertama jenis kulit. Jangan ikut-ikutan. Sebetulnya konsumen itu punya hak loh untuk membaca, ya kan? Punya hak untuk didengar juga keluhannya gitu. Dengerin Bukan Neng Tias. FOMO ya, Bukan Neng. FOMO. Emang dia Ini mah lagi bocahnya tren. FOMO banget. Betul. Apa-apa diikutin. Jadi aku yang salah ya, Po ya? Lihat muka aku tuh yang sebelah kanan merah banget. Kamu tebel banget itu blush on-nya kayak mau ngelenong, Neng Tias. Si Empok udah lagi kesakitan malah dikatain, Lagian, bercandain. nih Neng Tias, kamu tuh hidup udah masalah, terus percintaan kemarin masalah. Hobi banget sama masalah Neng Tias tuh. Pok, jangan bawa itu napa? Udahlah, emang masalah mah passion aku. Ya udah gimana itu kenapa mukanya bisa kayak gitu Neng Tias? Ini jadi nahan ketahuan nih, padahal kasihan kan mukanya merah kayak gitu. Kok bawa masalah aku? Udah, itu mukanya kenapa bisa merah kayak gitu? Kemarin kan aku juga udah cerita sama Empok. Aku beli skincare sama makeup, ngeliat iklan di TokTok. Yang iklanin tuh influencer sama artis sama dokter yang terkenal, Po. Ya kan aku mah percaya. Kalau misalnya produk-produk itu tuh produk yang aman buat aku gunain 1 hari, 2 hari dipakai nggak apa-apa. Hari ini pas aku tadi habis cuci muka kan aku bilang mau ke kampus ya, malah merah, sakit lagi. Tadi Ya Empok udah. pegang-pegang juga Jadi sakit. Iya. Ya udah pipinya nggak usah ke sakit. kampus kalau gitu sekarang mah ya. Ih bener ya, libur. Seneng kan kamu mah kalau kayak gitu. Bukan merah lagi pipinya, emang jadi menyala kan? Menyala abangku. Ya Allah, Pak orang lagi kesakitan dibercandain. Aduh lucu, Neng Tias teh. Ya udah deh. Jangan keasikan ngobrol nih, kita sapa dulu konsumen kepo yang ada di rumah. Masyarakat kepo belum kita sapa nih. Halo, selamat pagi masyarakat kepo. Kembali lagi bersama saya Neng Dinda Dan saya Neng Tias. dalam program Konsumen Kepo. Sebuah program informasi untuk mencari sudut pandang baru dan membangun jembatan pemahaman. Nah udah nih Neng Tias, jangan sebel-sebel lagi, jangan sedih-sedih lagi. Kan di sini udah ada Mpok Eka nih. Mpok Eka tuh dari BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Provinsi DKI Jakarta. Betul. Tadi Neng Tias kan pipinya salah Merah, pakai apa tadi Neng salah Tias? pakai produk skincare, Salah apa pakai produk makeup. skincare. Gak tahu deh tuh yang mana yang salah, soalnya emang aku pakai gitu, Po. Boleh nih dari Mpok Eka pengenalan sedikit dari BPSK itu seperti apa? Iya, jadi Sobat Konsumen Kepo, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu memiliki tugas menyelesaikan sengketa konsumen. Jadi antara sengketa yang timbul ya dari transaksi antara konsumen dengan produsen. Nah, tapi juga selain itu BPSK juga menerima konsultasi terkait dengan persoalan konsumen gitu. Nah, kedudukannya kalau untuk Provinsi DKI itu hanya ada satu ya. Untuk saat ini kantornya itu masih menumpang di gedung PPK UKM Jakarta Utara. Oke, gimana nih Mpok Eka tanggapannya tentang Neng Tias tadi yang salah beli skincare tapi nggak cocok, malah jadi iritasi kulitnya tuh merah-merah di pipi merah-merah. dia. Nah, Po. jadi gini, Neng Tias, kalau untuk kosmetik ya, jadi untuk semua produk konsumen yang dikonsumsi, yang dipakai gitu ya, terutama kosmetik itu kan artinya meresap ke jaringan kulit ya. Jadi itu jangan ikut-ikutan. Jadi membeli itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tuh, dengerin Neng Bukan Tias. FOMO ya, Bukan Neng. FOMO. Emang dia Ini mah lagi bocahnya tren. FOMO banget. Betul. Apa-apa diikutin. Jadi aku yang salah ya, Po ya? Jadi, Neng, kalau beli produk kosmetik itu kita harus paham dulu pertama jenis kulit. Ya, jenis kulit kita itu kering atau normal atau berminyak. Kemudian produk yang kita gunakan itu sesuai nggak, cocok nggak dengan kebutuhan kulit gitu ya. Nah, kemudian
kita baca dulu nih ingredientnya. Jadi komposisi dari produk kosmetik itu apa sebetulnya. Sekarang kan lagi marak nih, lagi hot banget nih ya. Di review-review ya produk-produk tersebut, kemudian diperkenalkan oleh influencer tadi. Neng Tias juga cerita soal diperkenalkan produk tersebut oleh orang-orang yang memiliki nama lah ya, gitu, udah cukup terkenal sehingga pastilah dijamin ini mah 100% aman gitu kan. Tapi ternyata nggak juga gitu. Jadi konsumen itu harus rajin membaca ya, membaca labelnya. Jadi di produk kemasan itu kan ada tulisannya ya. Memang tulisannya kadang-kadang kecil-kecil. Karena ada juga nanti ada lembaran kertas biasanya juga yang memang berisi tentang cara pakai, kemudian komposisinya apa. Nah, itu harap dibaca ya, harap dibaca. Jadi dilihat apakah produk tersebut itu memang dibutuhkan oleh kita gitu ya, cocok oleh kita gitu ya, jenis kulitnya apa, kemudian ini permasalahan di kulit itu apa sih sebetulnya. Nah, jangan terus di usia kita misalnya kayak Neng Tias nggak butuh yang namanya retinol, ya nggak perlu pakai retinol gitu. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi seperti yang dialami sekarang gitu. Iya sih, benar juga ya. Terus kalau misalnya kan sekarang lagi menjamur banget ya Pok ya, produk-produk yang diperkenalkan sama influencer dan dokter-dokter terkenal. Gimana sih BPSK menanggapi hal tersebut? Apakah ada respon dari BPSK? Nah, pekan lalu kami baru aja menyelenggarakan kegiatan edukasi ya kepada konsumen yang berkaitan dengan produk kosmetik yang memenuhi aspek perlindungan konsumen. Tadi saya katakan bahwa sebetulnya konsumen itu punya hak loh untuk membaca, ya kan? Punya hak untuk didengar juga keluhannya, gitu kan ya. Kemudian punya kewajiban, sebetulnya lebih banyak kewajiban untuk lebih peduli ya. Artinya tadi kita punya sebelum membeli bertransaksi kita lihat dulu apakah produk ini memenuhi standar atau tidak, apakah produk ini produk dalam negeri atau produk luar negeri. Kalau produk dalam negeri tentunya harus memenuhi ada logo MD-nya misalnya. Nah, kemudian kalau untuk produk kosmetik kan harus ada logo BP POM. Nah, walaupun memang ini kewenangan dari BP POM ya memberikan perizinan, tapi banyak juga loh produk-produk yang sebetulnya logo barcode-nya itu dipalsukan. Ada yang dipalsuin. Betul. Gitu juga. Jadi makanya kalau beli produk kosmetik tuh harus di-scan. Oh ya. Nah, Cara nge-scan-nya gimana ya, Pok? jadi kalau ada produk kosmetik gitu ya di kemasan itu kan ada logonya. Nah, kita scan Logo produknya itu. iya ada kode barcode-nya itu. Kode barcode-nya Nah, itu. kita scan, kemudian setelah kita scan kan muncul tuh ya ada nomor registrasinya. Nah, itu bisa kita klik gitu. Kita cek apakah nomor registrasinya terdaftar atau tidak, seperti Kalau itu. dicontohin sekarang bisa nggak, Pok? Oh, bisa. Bisa. Empok ada apa nih? Pakai aplikasi atau pakai apa? Oh, jadi kalau dia bentuknya barcode, itu kita scan aja, buka layar di kamera, kamera ya. betul ya. Kemudian nanti kita scan barcode-nya, nanti akan muncul link kan. Link Aku ambil gitu ya? produk kali Boleh, ya, Pok, boleh, ya? boleh. Bentar ya, Coba, iya coba. Mana dah yang dipakai dah, yang bikin pipinya merah-merah gitu. Jadi itu jadi produk yang dijual di bebas di masyarakat, itu barcode-nya di scan gitu ya Mpok ya. Betul. Lewat link kamera, nanti ada link yang tertera, kita Betul. bisa klik. Betul. Nah, untuk sekarang produk-produk yang beretiket biru itu tidak bisa lagi dijual bebas. Berlabel biru gitu. Etiket biru itu notabene adalah obat-obat racikan ya. Jadi nggak boleh dijual bebas. Jadi obat-obat racikan kosmetik itu harus dengan resep dokter. Karena permasalahan jenis kulit itu berbeda dan analisa kebutuhan kulit juga berbeda, sehingga memang itu harus sesuai dengan resep dokter. Jadi nggak boleh dijual bebas. Kok yang tadi kata Mpok itu biru Pok. itu dijual bebas. Udah Iya, ada nih. Mau betul. dong dicontohin di sini ada Barcode-nya. QR sama barcode ya. Iya, jadi yang kita scan itu yang ada ya yang Barcode-nya. seperti ini yang ada barcode-nya. Nah, kalau kita scan di HP ya, kita buka layar handphone, kemudian kita cari kamera, kita scan, nanti akan muncul linknya ya dari barcode. Nah,
Ini kita cek. Ini sebenarnya ini produk kesukaan aku sih, soalnya yang tadi bikin muka aku Itu kayak emang gini baru emang aku beli udah ya? kesel ya, jadi aku udah buang sih. Ya, Ini gimana, Po, jangan hasilnya? dibuang. Kenapa? Iya, sebetulnya Itu kan produk bisa itu dilaporin ke betul iya, bisa iya, iya. dilaporkan Nggak ke apa-apa, nggak aku Kayak buang ke gitu. tempat sampah di luar, masih ada di kamar, tar ya. Aku Nah, cari lagi. Nah, jadi ini kita bisa laporkan ke BPSK untuk nanti kita panggil ya produsennya, kita tanyakan komposisinya, nanti harus didukung dengan uji laboratorium. Di BPSK itu bisa atau gimana? Berarti aku sama si yang produsennya datang Nah, aja ke BPSK kalau- melaporkan ke fenomena ini, kejadian ini, Betul. gitu ya, Po. Kalau untuk uji laboratorium kita bisa minta pihak produsennya membuktikan apakah betul Ada tidaknya hasil labnya iya gitu ya? dia mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dia harus membuktikan itu dengan mencantumkan hasil Uji laboratorium tersebut. Nah, berarti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa komposisinya tidak sesuai dengan kulit Neng Tias, atau memang ada indikasi penggunaan bahan berbahaya di kosmetik tersebut sehingga langsung memberikan reaksi kepada kulit. Seperti tadi bentuknya kemerah-merahan, bisa gatal dan perih misalnya, seperti itu. Nah, jadi konsumen itu betul-betul harus bisa selektif ya, jadi membeli itu sesuai kebutuhan bukan keinginan. Nah, Gitu ya, untuk Po. untuk menjamin artinya produk itu teruji aman, tentunya dari kemasan kita harus bisa memastikan ya, tadi ada kode produksi, kadaluarsanya juga kita harus cek gitu ya. Po, kan hari ini pasti banyak banget nih produk yang beredar ya. Gimana sih, Po? Kita tuh mau tahu siapa pihak yang mengontrol peredaran skincare atau kosmetik. Nah, tentunya itu menjadi kewenangan penuh ya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, pada pekan lalu juga kita sudah diskusi ya dengan BP POM bahwa mereka sudah memiliki sistem pengawasan yang cukup ketat sebetulnya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya transaksi online ya, dengan segitu banyaknya peredaran kosmetik baik produk lokal maupun impor, nah itu sangat mengharapkan sebetulnya dukungan dari masyarakat untuk berperan aktif nih, seperti Neng Tias tadi kalau ada masalah di kulit, aduh ngerasanya bagaimana, terus jangan putus asa jadi barang gitu, bukti ya, Po, betul. ya. Nah, bisa juga datang ke BPSK untuk berkonsultasinya ke BPSK gratis tanpa dipungut biaya gitu ya. Jadi misalnya ada keluhan apapun terkait dengan pembelian sebuah produk, nggak tahu harus kemana, insya Allah nanti di BPSK akan memberikan saran-saran dan solusi ya, gitu. Nah, tadi kan Po Eka ngejelasin ya ada label biru, itu tadi sempat kepotong, itu gimana sih Po yang Nah, label biru? jadi kalau kosmetik yang beredar itu kan ada yang jenis memang yang tidak ada etiket biru ya, jadi itu memang kosmetik yang bebas diedarkan, jadi siapapun bisa membeli gitu ya. Kemudian kalau yang etiket biru itu memang diatur tersendiri untuk peredarannya, jadi syaratnya itu harus dengan resep dokter. Jadi karena memang itu obat racikan gitu, jadi misalnya komposisinya itu disesuaikan dari resep dokter. Misalnya kalau misalnya kayak saya nih kulitnya udah di usia 40 ke atas gitu ya, keluhannya pasti ya kerutan, flek gitu ya. Nah, itu yang dipergunakan sesuai dengan komposisi yang dokter resepkan. Jadi mungkin tingkatan presentasi komposisinya mungkin akan berbeda dengan usia kayak Neng Tias gitu ya. Jadi itu beda. Jadi dan kita menebus obatnya juga di klinik tersebut dengan racikan dari apoteker gitu ya. Jadi itu nggak boleh dijual bebas gitu. Jadi kebutuhan kulit saya dengan kebutuhan kulit Neng Tias itu jelas berbeda gitu ya. Jadi semua itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit gitu. Intinya sih seperti itu ya. Jadi sekali lagi konsumen kepo, jadi kita tuh betul-betul harus selektif ya dalam membeli produk ya, apapun itu. Bukan kita mau terlalu ini ya rewel ya gitu, tapi untuk saat ini ya harus cerdas, karena peredaran produk-produk itu di online itu udah sangat masif gitu, sehingga kalau kita bertransaksi pun kadang-kadang kita beli
melihat misalnya ya bahannya apa, ternyata dikirimnya apa gitu kan ya. Misalnya kita beli lipstick warna apa, dikirimnya apa. Nah itu juga hal-hal kecil seperti itu sebetulnya bisa loh sebetulnya kalau mau diajukan gitu ya di BPSK gitu. Insya Allah kita bantu. Mau tanya lagi nih Pok, misal ya ada case kayak aku pakai produk ini tuh udah lama tapi baru muncul efek sampingnya tuh dalam mungkin beberapa bulan atau bahkan 1 tahun kemudian, apakah hal tersebut bisa aku laporkan ke BPSK? Nah, kalau penggunaannya rutin dilakukan tidak menggunakan dengan produk lain, artinya memang rutin menggunakan itu aja, itu bisa. Kemungkinan besar itu bisa. Karena kosmetik itu ada efek jangka panjang ya. Misalnya dia mengandung merkuri misalnya kan, itu kan efek jangka panjangnya ada. Memang tergantung jenis kulit ya. Ada jenis kulit yang memang dia itu kulit badak ya, kalau istilah-istilah sekarang itu ya, yang kebal ya. Jadi buat dia mungkin nggak ngefek gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif gitu, itu langsung punya reaksi gitu ya. Benar. Terlebih lagi kalau misalnya kita memang sering melakukan peeling ya, eksfoliasi kulit itu ya, itu kan kulit kita jadi semakin tipis, menipis. Jadi kalau begitu dikasih krim yang memang punya level yang tinggi itu langsung punya reaksi gitu. Kira-kira itu. Ya seenggaknya kita harus tahu dulu ya sama kulit kita masing-masing untuk meminimalisir ya kayak aku gini, kejadian kayak aku gini. Kita harus lebih cermat dan cerdas dalam memilih dan menggunakan produk-produk untuk. Jadi tadi peredaran skincare yang ada di masyarakat ini kan sangat menjamur banget ya Mpok Eka ya. Jadi kita harus lebih cerdas lagi membaca komposisi dari produknya itu tadi. Terus dari BPSK juga tadi sudah nyaranin kalau misalnya dari produk itu bisa di scan barcode-nya. Terus setelah diarahin kamera nanti ada muncul link, terus nanti di situ tertera semua ya Mpok Eka ya? Iya, biasanya ada nomor registrasi BP POM-nya ya. Nah, kita bisa cek juga itu apakah nomor registrasinya valid atau tidak. Ya mungkin kita nanti akan bisa buka di websitenya bppom.go.id gitu ya, kira-kira itu. Nah, tapi sekali lagi intinya membeli sesuai kebutuhan itu sangat penting untuk saat ini. Di tengah gempuran yang namanya promo 11 ya, luar biasa sekali ya. Dan mereka memang harganya tuh jauh lebih terjangkau. Nah, yang perlu dihati-hati apakah produk itu kadaluarsa atau tidak gitu ya. Biasanya berarti nih kayak gini ya. Aku tadi contohin cara nge-scan, berarti nanti langsung muncul nomor apa ya? Keasliannya. Iya, nomor registrasinya. Nah, betul. nanti juga masyarakat kepo di rumah yang mau ngecek bisa langsung ngikutin saran dari Mpok Eka dari BPSK untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kita harus jadi konsumen yang cerdas. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Udah nggak sedih lagi kan nih Nengtia sekarang nih? Tetap sedih sih, harus cari solusinya ini. Ya kan tadi berarti produk yang Tias beli dibawa ke BPSK bisa ya Mpok? Bisa banget, makanya jangan langsung dibuang, jangan emosi. Kalau gitu berarti kita dapat kesimpulan bahwa satu, kita harus jadi konsumen yang cerdas, yang pintar, yang cermat, jangan sampai salah pilih produk, dan jangan mudah percaya sama iklan-iklan, promosi-promosi yang kalian lihat di internet, di sosial media. Bener. Terus yang bilang kalau produknya apa, kita harus cermati dulu ya Mpok Eka betul. ya. Dan jangan malu untuk komplain gitu ya. Betul. Jadi Biasanya gunakan diam aja. hak advokasi kita sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. kalaupun memang semua itu sudah terjadi, kalian sudah terlanjur merasa dirugikan, bisa langsung mengajukan pelaporan ke BPSK DKI Jakarta gitu. Pak Eka bisa nih kasih tahu kontak-kontaknya BPSK, teman-teman konsumen kepo bisa langsung menghubungin ke Instagram @bpskdki atau bisa juga melalui email bpskjkt@jakarta.go.id atau bisa juga melakukan pelaporan melalui kanal WhatsApp 081295059244. Jangan lupa di-follow ya Instagram kita. Jangan lupa di-follow ya masyarakat kepo. Jangan lupa nih masyarakat kepo juga bisa follow Instagram Dinas PPK UKM di Dinas PPK UKM dan juga Instagram Jakarta Entrepreneur di @jakpreneur. Terus ada juga nih program masyarakat kepo
ditayangkan ya di YouTube, Ditayangkan di kanal YouTube kita di Jakpreneur di dan Dinas PPK UKM, dan UKM. buat ngecek program dan episode-episode lain bisa langsung ke YouTube kita di Jakpreneur begitu. Iya itu Kemudian kayaknya lagi nih, kita udah cukup selesai nih, udah cukup untuk nih kali ini ya, Pok ya. ngobrol-ngobrol sama Mpok Ekanya ya. Jangan Buat lupa loh Neng teman-teman yang mau tahu Tias. lebih- Jangan lupa itu pengaduannya diajukan. Iya, Ditunggu ya nanti Neng temenin Tias. aku ya, Pok ya. Iya, nanti ditemenin produknya dibawa aja, pokoknya jangan lupa. Iya, ya Nah, udah. oke deh, masyarakat kepo, itu tadi dia perbincangan kita dengan Po Eka dari BPSK. Sekian tayangan Konsumen Kepo kali ini. Sampai jumpa di episode Konsumen Kepo berikutnya. Dadah. Dadah.